Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sandarani Vidianingrum dari kelompok 8 dan Mbak Lina Maulidatur Rohma akan presentasi perencanaan kapasitas operasi dan produksi. Yang pertama yaitu terdiri dari latar belakang kapasitas dan perencanaan kapasitas. Latar belakang sendiri, dalam perkembangan pasar global sekarang ini, semua perusahaan yang bergerak di bidang industri dihadapkan pada suatu masalah, yaitu adanya tingkat persaingan yang kompetitif. Hal ini mengharuskan suatu perusahaan mampu merencanakan perencanaan kapasitas operasi dan produksi, supaya dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat dan cepat serta dengan jumlah permintaan yang sesuai, sehingga diharapkan perusahaan dapat mencapai tujuannya. Lanjut ke pengertian kapasitas. Kapasitas sendiri atau capacity adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas menentukan, yang pertama, persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Yang kedua, apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada berlebihan. Jika kapasitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produksi yang ada. Yang kedua, jenis-jenis kapasitas. Ada dua jenis kapasitas. Yang pertama, kapasitas desain. Yang kapasitas desain sendiri adalah output maksimum sistem secara teoritis pada suatu periode waktu tertentu dengan kondisi ideal. Kapasitas desain biasanya dinyatakan dalam tingkatan tertentu seperti jumlah bahan baku yang dapat diproduksi setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Banyak perusahaan pengukuran kapasitas dapat dilakukan secara langsung, yaitu jumlah maksimum dari unit yang diproduksi dalam suatu waktu tertentu. Contohnya, banyak tempat tidur di rumah sakit, jumlah anggota aktif dalam sebuah pengajian. Yang terakhir, ukuran ruang kelas atau di sekolah. Yang kedua, jenis kapasitas efektif. Organisasi lain menggunakan waktu kerja total yang tersedia sebagai sebuah pengukuran kapasitas keseluruhan. Kapasitas efektif sendiri, kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh perusahaan dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang. Kapasitas efektif biasanya lebih rendah dari kapasitas desain, karena fasilitas yang ada mungkin telah direncanakan untuk versi produk sebelumnya, atau ukuran bauran produk yang berbeda, yang sekarang sedang diproduksi. Perencanaan kapasitas. Pengertian perencanaan kapasitas sendiri adalah proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Perencanaan kapasitas merupakan komponen strategis utama dalam mendesain sistem. Perencanaan kapasitas meliputi banyak keputusan dasar dengan konsekuensi jangka panjang bagi organisasi. Perancangan jangka panjang meliputi perancangan kapasitas, fasilitas, dan tata letak ruang. Rancangan kapasitas berpengaruh pada hal-hal seperti biaya operasi, kondisi titik impas, tingkat layanan, kebutuhan investasi, dan resiko organisasi. Perencanaan kapasitas sendiri ada tujuannya untuk meminimalisi kapasitas perusahaan dengan permintaan konsumen terhadap produk dengan melakukan beberapa cara menggunakan elemen-elemen kapasitas antara lain pekerja, mesin, gudang, dan rekayasa. Pengukuran kapasitas. Di beberapa perusahaan yang menghasilkan jenis output yang relatif sama, maka pengukuran kapasitas dilakukan dengan mudah seperti misalnya jumlah mobil per tahun, jumlah ton keju per tahun, dan sebagainya. Tetapi pada perusahaan lain yang menghasilkan jenis output yang beraneka ragam, pengukuran tidak mudah dilakukan. Kadang-kadang besar kapasitas dapat dinyatakan dalam besar input. Perencanaan kebutuhan kapasitas. Yang pertama, melakukan forecast penjualan dan merencanakan perubahan-perubahan cenderung terjadi tiba-tiba dan drastis. Yang kedua, menyusun schedule produksi induk atau master production schedule dan untuk mengecek permintaan kapasitas di waktu yang akan datang. Yang ketiga, kapasitas menetapkan batasan-batasan atas schedule produksi selama periode penjualan rendah adalah tidak
ekonomik untuk mengurangi kapasitas. Ini Mbak Lina silahkan. Baik, untuk yang selanjutnya perencanaan kapasitas berdasarkan waktu. Ada 3 kapasitas jangka panjang. Perencanaan kapasitas jangka panjang atau long time, lebih dari 1 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh atau menyelesaikan seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Perencanaan kapasitas jangka panjang memerlukan partisipasi dan persetujuan manajemen puncak. Yang kedua, kapasitas jangka menengah, 3-18 bulan. Perencanaan kapasitas jangka menengah, intermediate range, rencana bulanan atau kuartalan untuk 3-18 bulan yang atau akan datang. Dalam hal ini, kapasitas juga bervariasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan bukan utama. Yang ketiga, kapasitas jangka pendek di bawah 3 bulan. Perencanaan kapasitas jangka pendek kurang dari 3 bulan. Ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan dan menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapus varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Keputusan perencanaan mencapai alternatif seperti kerja lembur, pemindahan personalia, pergantian rutin produksi. Pertimbangan kapasitas. Beberapa pertimbangan khusus untuk pengambilan keputusan yang tepat mengenai kapasitas antara lain: 1. Meramalkan tingkat permintaan secara akurat. Yang kedua, menyamakan kemajuan teknologi dengan volume penjualan. Yang ketiga, menentukan besaran operasional yang optimum. Yang keempat, membangun untuk perubahan. Selanjutnya, proses perencanaan kapasitas. Menurut Elwood S. Bufa, proses perencanaan kapasitas antara lain: yang pertama, ramalkan tuntutan masa depan, termasuk kemungkinan dampak teknologi, persaingan, dan kejadian-kejadian lain. Yang kedua, terjemahkan ramalan menjadi persyaratan kapasitas fisik. Yang ketiga, sebutkan macam-macam rencana kapasitas hubungan dengan persyaratan. Yang keempat, analisa efek ekonomis dari bermacam-macam rencana. Yang kelima, perhatikan resiko efek-efek strategi dari bermacam-macam rencana. Yang keenam, tentukan rencana implementasi. Selanjutnya, tahapan-tahapan perancangan kapasitas. Yang pertama, memperkirakan kapasitas yang ada sekarang ini. Yang kedua, meramalkan kebutuhan akan kapasitas. Yang ketiga, mencari alternatif lain untuk mengubah kapasitas. Yang keempat, evaluasi keuangan, ekonomi, dan teknologi terhadap kapasitas alternatif. Yang terakhir, memilih alternatif yang paling sesuai untuk mencapai misi strategi perusahaan. Strategi dalam perencanaan kapasitas. Strategi melihat dan menunggu. Strategi ini dapat dikatakan pula sebagai strategi hati-hati karena strategi ini adalah jelas perusahaan harus menanggung risiko karena investasi yang dilakukan hanya ditanggung dalam limit yang sedikit. Akibatnya, biaya produksi menjadi tinggi. Yang kedua, strategi ekspansionis. Strategi ekspansionis yaitu kapasitas selalu melebihi atau di atas permintaan. Dengan strategi, perusahaan berharap tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang dapat menyebabkan adanya peluang masuknya produsen lain. Selain itu, perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan cara menjamin tersedianya produk di pasaran. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 8 terkait dengan perencanaan kapasitas.
Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.